Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, kita jumpa lagi di pagi hari ini, hari Selasa. Ini tanggalnya 1 atau 2 ini? Rabiul Akhir ya. Sudah ganti bulan. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk selalu taqarrub ya, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah pilihan Allah Al-Mustafa untuk jadi Rasul terakhir ya. Amanahnya menyampaikan Islam ya sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedomannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, pada pagi hari ini kita mengkaji dan ngaji tentang Al-Qur'an. Ini ayat-ayat terakhir dari surat Abasa wa Tawalla. Ya, kalau awal-awal itu juga bicara tentang muka, ya, muka yang cemberut, ya, Abasa wa Tawalla. Ini ayat-ayat akhirnya juga menjelaskan dengan muka. Ya, awal dengan akhirnya sambung, tapi yang pertama itu muka di dunia, lah ini muka di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yaumaidin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yaumaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Nah, ini muka di sana di akhirat. Itu hanya 2 muka. Itu ada muka-muka berseri-seri, ada muka yang hitam. Ya, muka-muka pada hari itu berseri-seri. Ya, terutama ahli wudu itu kan ya, mukanya mencorong. Ya, anggota-anggota wudunya itu mencorong, berseri-seri. Tertawa dan gembira. Dhahikatu mustabsyirah. Dan muka-muka pada hari itu di atasnya terdapat debu. Ya. Ini satu golongan berseri-seri, satu golongan mukanya berdebu. Ya, 'alaiha ghabarah. Dan ditutup oleh kegelapan. Mereka itu ya, yang mukanya gelap itu orang-orang kafir lagi pendurhaka. Ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, ini penutup dari surat Abasa. Ya, setelah surat ini kita ganti kalau ini sudah dijelaskan ya. Ya, kalau ayat Tanglo menggambarkan sulitnya keadaan pada hari kiamat nanti. Kan orang mikirnya diri sendiri, gak kober mikir wong liya kan gitu. Itu sulitnya. Ayat-ayat yang baru dibaca ini membagi manusia ketika itu dalam 2 kelompok besar. Rong pontok cara Jawa nih. Ya. Banyak muka-muka pada hari itu berseri-seri penuh cahaya, tertawa dan gembira ria menikmati anugerah Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ya. Yang bukannya berserik, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya banyak pula muka-muka pada hari itu ya yang terdapat debu, ya, bukan debu Bromo saja, diraupi hilang. Ya. Yakni ditempel oleh debu sehingga tampak keruh dan ditutup oleh kegelapan yang sangat hitam. Siapa mereka? Ya, mereka itu yang sungguh jauh kebejatannya. Gak kena didandani. Dan jauh dari rahmat Allah. Mereka secara khusus orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah. Ya. Orang musyrik bisa, orang ateis bisa. Dan kepastian, ya, mereka juga mengingkari kepastian adanya hari kiamat. Ya, yakni pelaku-pelaku kejahatan dan amal-amal yang tidak terpuji. Ini bisa mencakup banyak hal. Ya, golek duit gampang, ngedano sabu-sabu. Ya, kecekel BNN ya. Ya kan ada orang yang gitu ya, kan ringan ya, sak gramer kan wis larang. Itu godaan, ya godaan. Itu selalu ada godaan hidup itu. Ya kata Musfirah pada ayat 38 tadi terambil kata asfaro, yakni terbuka. Dalam ayat yang lain ini kata asfaro ini ada dalam surat-surat yang lain. Kedatangan pagi, ya sebentar lagi. Sekarang masih gelap-gelap ya. Dilukiskan dengan kata ini karena cahaya yang membuka kegelapan malam atau membuka dirinya dengan cahaya yang ditampilkannya. Ya, dari sini kata musfirah diartikan berseri-seri. Ya, kalau tidak mendung kan nanti jam 5:30 ya, mataharinya sudah nampak. Gelapnya minggir. Kemudian kata ghobaroh dalam ayat 40 itu terambil adalah ghubar, yakni debu. Ya, pada suatu hari sahabat Ali bin Abi Thalib masih muda sekali. Ditantang oleh tokoh musyrik yang sudah ahli perang. Ya namanya Amr. Itu orang Islam banyak. Ya. Amr kan nantang. Yang muncul, ya Ali ini minta izin pada Nabi. Gimana Rasulullah saya menghadapi orang itu? Ya. Yang muncul kan Ali masih muda. Lah Amr bin Wud namanya itu sudah tokoh. Loh kok arek cilik? Iya. Tapi terjadilah duel ya, perang 1 lawan 1. Ya, naik kuda. Jadi kudanya kan ya itu ya, debu itu ya. Sehingga kuda dan orangnya hampir enggak nampak. Yang nampak itu kilatnya pedang itu, ya. Pedang itu kalau diadu kan mesti agak. Ya. Enggak lama kemudian Ali oleh Allah diberi kemenangan. Matilah Amr bin Wud. Ya, jadi nggak boleh sombong orang itu. Ya, kita nggak boleh ngide awak musik cilik. Ya lihat cilik-cilik apa kan ya, cabai rawit gitu. Ya itu kata hubar ya debu. Ya, ya di sini jalannya sudah diaspal, gak ono debu. Ya. Apalagi hujan begini, jalan bersih. Ya, kalau orang punya mobil pun nggak cepat kotor, walaupun biasanya hujan-hujan ini sering juga dicuci. Sedang kata kotaroh, ya, serupa dengan asap yang berwarna hitam. Ya, mungkin seperti beberapa bulan yang lalu di Riau, di Kalimantan. Ya, ada kabut asap ya.
Ada juga yang mempersamakan antara kedua kata ini, ya, ghabaroh dengan qataroh ku podhuai. Lalu bedakannya dari segi sumber kedatangannya. Datanya dari mana? Debu yang dari atas ke bawah, sedangkan qataroh itu dari bawah ke atas. Jadi debu, ya. Kalau zaman Nabi Nuh, banjir itu juga ada dari atas, dari hujan, kemudian dari dalam bumi, ya, sehingga semuanya terbawa, termasuk putra beliau yang tidak mau beriman. Kata al-fajaroh adalah bentuk jamak dari fajir, ya, isim fa'il itu. Kata ini terambil kata fajaroh yang pada mulanya berarti membelah. Fajar itu kan gini. Fajar menyingsing bagaikan membelah kegelapan malam. Fajar ada dua macam. Ya, ada fajar kalib, ada fajar sodik. Kewajiban mulai poso itu fajar sodik. Ya. Fajar yang hakiki. Ya, fajar hakiki baru terbit setelah berlalunya, ya, fajar kalib. Fajar hakiki itulah yang merupakan awal waktu sholat subuh dan puasa. Ya, sholat kan ada waktunya. Durung lebu waktu sholat itu nggak sah. Kesusu kate lunga durung fajar wis sholat subuh itu nggak sah sholatnya. Dari sini kata fajir diartikan juga pembohong. Dikaitkan dengan itu fajar kadzib tadi itu. Kedurhakaan secara umum juga dinamai fujur dan yang melakukannya dinamai fajir. Ya, karena ia bagaikan membelah atau merobek ajaran agama. Ya, diperintah sholat, gak sholat. Kon perintah silaturahim, gak silaturahim, mungsuhan ae. Ya, kon perintah poso Ramadan ya gak poso. Kongkon diperintah nikah bener-beneran gak gelem tapi ngecer. Ya itu berbuat namanya fujur semua, ya. Tidak patuh pada agama. Seorang fajir adalah siapa yang sering kali melakukan kedurhakaan. Ya. Ini akan menutup ini, ya. Ayat pertama surat ini mengecam siapa yang kusut mukanya dan bermuka masam pada siapa yang fakir kendati dia muslim, ya. Kita pada siapapun harus wajah kita nggak boleh muram, ya. Orang kaya kita hargai, orang miskin pun juga kita hargai, sama, ya. Ayat terakhir juga berbicara tentang keadaan wajah-wajah di hari kiamat, hari kemudian. Ada yang berseri-seri dan ada juga yang berkerut, bermuka masam, bahkan diliputi oleh kegelapan. Ya, antara pembukaan dan penutup ini crop, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita kan harus milih. Tadi milih yang ceria, tidak milih yang bersungut-sungut. Mudah-mudahan di akhirat pun kita digolongkan yang mukanya berseri-seri. Alatnya itu, ya, taat pada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan yang lain. Ya, itu penutup. Ya, kita buka surat yang baru, surat At-Takwir. Ya, surat At-Takwir terdiri dari 29 ayat. Ya, kata At-Takwir ini berarti digulung. Ya, dari ayat pertama. Kata takwir sendiri nggak ada. Kuwirat itu yang ada. Ya, tapi kawaro yukawiru takwir gitu, ya. Tasrifnya begitu. Surat ini surat Makkiyah, ya. Tergolong surat Makkiyahnya diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namanya populer memang surat At-Takwir, ya, terambil dari kata kuwirat yang disebut pada ayat pertama. Ya, di dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan Sunan At-Tirmidzi, ya,
penafsiran kedua ulama itu, ulama hadis ini, terhadap ayat-ayat surat ini mereka letakkan di bawah judul surat Idza Syamsu Kuwirat. Jadi tidak menyebut surat At-Takwir, tapi ayat lengkap ya. Idza Syamsu Kuwirat. Memang tidak ditemukan riwayat yang bersumber dari Nabi yang menjelaskan nama surat ini surat Takwir. Ya. Dalam Sunan At-Tirmidzi, ya tadi At-Tirmidzi juga, dan Imam Ahmad dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditemukan bahwa Nabi bersabda. Ya, ini penting sabda Nabi. Diterjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Siapa yang ingin melihat hari kiamat, ya, tidak baik ya. Orang itu sampai urip kok mandi dia. Tapi kalau membayangkan, itu nggak apa-apa. Kita bisa membayangkan hari kiamat. Ya, membayangkan hari kiamat seperti melihatnya dengan mata kepala, seolah-olah kita tahu. Maka hendaklah yang baca surat ini. Idza Syamsu Kuwirat 1, Idza Sama'un Fatarat, dan Idza Sama'un Syaqqat. Ya. Baca 3 surat itu bisa membayangkan bagaimana gemuruhnya, gaduhnya hari kiamat. Yang biasanya ya langit itu padang ketok indah, itu rontok kabeh. Ya. Itu dalam 3 surat ini itu akan kita bisa membayangkan. Tujuan utama surat At-Takwir ini sebagaimana terbaca dari ayat-ayatnya dan sabda Nabi Muhammad di atas, ada uraian tentang hari kiamat dan balasan yang akan diterima masing-masing orang. Itu intinya. Hari kiamat kan balasan yang tuntas itu kan di hari akhirat. Kalau balasan di dunia kan balasan apa ya, saya katakan tuh DP ya, gak apa, panjer. Ya, uang sing sregep dikasih kehidupan yang lebih baik daripada yang tidak sregep, kan begitu. Itu baru DP. Tapi ganjaran yang seutuhnya itu akan diterima di hari akhirat. Ya, ancaman ditujukan kepada siapapun yang mengingkari kebenaran Al-Quran yang merupakan peringatan dan yang tertulis di lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disebutkan di tangan para ya ahli nulis, ya termasuk kita yang baca ini. Kan ada orang yang mendustakan, nggak percaya dengan Quran kan? Nah ya, itu yang akan menerima balasan siksa di akhirat. Ya, surat ini merupakan surat ke-7 ya, yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ia turun sesudah turunnya surat Al-Fatihah dan sebelum surat Al-A'la. Ya. Jadi surat Fatihah lebih dulu, kemudian surat ini, kemudian baru Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Mari kita masuk pada ayat-ayatnya. Saya baca ayat 1 sampai 6 ya. Ciri dari surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek. Ya termasuk suratnya kan ya 29 ayat dan pendek-pendek ya. Kalau Baqarah kan 286 ayat dan ayatnya panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza ansha qutilat wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu sujjirat. Sadaqallahul azim. Apabila matahari dililitkan ya, digulung gitu ya. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung diperjalankan, dan apabila unta-unta yang mengandung di bulannya yang ke-10 ditinggalkan. Ya, metenge unta enggak padha karo metenge wong. Orang 9 bulan
Unta itu 12 bulan. Nek gajah kira-kira luwe. Nek tikus edinan. Ya, tikus itu selikur dino, tapi pada ambek pitik netes. Dan apabila bintang-bintang liar dikumpulkan dan apabila samudra dipanaskan. Samudra itu lautan yang besar, seperti Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, itu samudra. Ya, tapi segoro di antara Jawa sama Madura namanya Selat Madura, ya. Segoro di antara Jawa dan Kalimantan ini Laut Jawa. Ya, tapi samudra lebih luas. Ya, bihar di sini ya. Akhir surat yang lalu Abasa itu ditutup dengan ancaman kepada kaum kafir dan durhaka tentang akan datangnya hari kiamat dan siksa Allah. Ya, ada dua kelompok besar. Surat ini dimulai dengan uraian tentang kiamat itu sendiri dan memberi gambaran yang demikian jelas tentang kejadiannya. Ya, boleh saja. Surat yang dulu sudah menjelaskan balasan di akhirat, ini menjelaskan awal ya terjadinya kiamat. Ya, lakon kan tidak bisa diputar bolak-balik ya. Lakon Anomanobong ya bisa diputar bolak-balik. Ya supaya lebih mantep gitu loh. Tadi dieling no. Balasannya seperti ini, kejadiannya awal ya apa? Ya ayat di atas menyatakan ya apabila matahari dilitkan yaitu digulungkan dengan sangat mudah, kuwirat itu mati, tergulung gitu ya. Ya. Aku ngeduk nongko, itu menek barang ya. Tapi nongko ini ceblok, paling gampang ya. Ya kan? Contoh dewi gitu loh. Ini juga begitu. Kuwirat itu nanti matahari itu ya tergulung sendiri. Kau ono sing soyo kayak genter. Ya tergulung sendiri. Ya. Ya. Atas izin Allah. Dan apabila bintang-bintang keseluruhannya kecil maupun besar berjatuhan dengan sendirinya, rontok ya, gak disenggek. Ya bintang itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Dan tidak tergantung pada galaksi ini saja. Itu semua alam semesta yang bintang-bintang itu mungkin miliaran. Atau menjadi pudar cahayanya dan apabila gunung-gunung diperjalankan, yakni digerakkan dari tempatnya. Sapa sing iso nyurung Gunung Semeru ya. Tapi nanti itu gunung itu berjalan. Pindah. Cocok Semeru. Gunung Katu loh sampean gak iso ngelih. Ya pakai alat berat berapapun ya. Tapi nanti pada hari kiamat itu bergerak. Dan apabila unta-unta yang mengandung di bulannya yang ke-10 ditinggalkan. Ya. Duwe ingon-ingon. Mbuh sapi nek wis bunting itu kan seneng sing duwe dilungkas air anake badi kan gitu. Ini juga begitu. Jadi orang Arab zaman dulu kalau punya unta betina sudah hamil 10 bulan itu senangnya bukan main. Tapi ditinggal gak mikir unta sing kate mana gitu loh. Ya, ya, emas perak dan sebagainya pabrik gak terpikir. Ya, apabila binatang-binatang liar, ya, mbuh rusa, harimau, singa, gajah, ya, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya mana tadi, ya, masuk singa sing kereng itu dikumpulna ya kumpul. Kaisa nolak. Dan apabila samudra, ya, lautan besar dipanaskan atau dipenuhkan karena bergabungnya semua lautan menjadi satu sehingga menjadi lautan api. Nah, pirau ini, ya.
Kesane Gusti Allah, api sing ngobong Nabi Ibrahim jadi adem kan ya. Piro ini segara semua kayak itu jadi panas. Ya, kita tinggal percaya aja. Ya kata kuwira terambil dari kawaro, yakni menghimpun sesuatu ke sesuatu yang lain dengan melipatnya. Sampean kayak lemper Ponokosari, ya daunnya kan harus digulung ini, ya supaya jeladennya kak. Iya, saya tahu kok orang bikin Nogosari saya tahu, saya bikin lemper juga tahu. Ya, jadi seperti itu. Ya, matahari juga semacam itu. Nanti, ya sekarang masih rahmat Allah, matahari masih berguna bagi makhluknya, bukan menungso tok. Sebagian ulama berpendapat kata ini ya kawaro tadi asalnya bukan bahasa Arab asli katanya, bahasa Persia ada yang mengatakan gitu. Kata ini bisa digunakan untuk menggambarkan serban yang dililit di kepala. Ya serban aku tak kaluno gitu kaluno. Yang imami siapa? Ustaz Nurul itu dililitkan. Ya seperti itu. Jadi srengenge itu seperti itu nanti. Mbah tadi tipis-tipis terus digulung. Ya. Yang dimaksud adalah rusaknya sistem yang berkaitan dengannya sehingga matahari hancur berantakan. Penggunaan bentuk pasif. Ya, kuwira itu pasif. Mengisyaratkan betapa mudah hal tersebut dilakukan oleh Allah. Ya karena kan duren rutuh kan gak usah golek senggek, rutuh dhewe kan. Ya. Ya kata ingkadarot terambil dari kata al-qudrah yakni keruh. Ya, enggak bening. Kalau minumannya juga keruh, enggak bening ya. Kalau kijame itu iya. Biasanya disebut air putih, padahal itu enggak putih. Kalau susu itu putih, ya. Kalau ke warung, kula mboten teh nyuwun toya petak mawon kan. Padahal bukan petak itu. Air bening, air jernih. Ya. Itu bisa untuk sesuci boleh itu, ya. Untuk taruh karena dia ya air suci dan mensucikan. Jadi matahari kehilangan kecemerlangannya, itu enggak cemerlang, ya, keruh. Ada juga memahami dari kata ingkidar, yakni berjatuhan, ya, meluncur ke bawah. Ya, agaknya yang dimaksud ada dilumpuhkannya gaya gravitasi sehingga bintang-bintang itu berjatuhan dan bertabrakan satu dengan yang lainnya sehingga pudar cahayanya. Ya, enggak mustahil, ya sama dengan itu. Laut itu asalnya adem jadi panas, ya karena Allah itu kun fayakun. Ya, kalau suruh jadi ya jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata suyirat ya dari saro berjalan. Ya, saro bisa jadi sayyaro, sangono fa'ala ya fa'ala jadi fa'ala. Sesuatu yang berjalan adalah bergerak meninggalkan posisinya. Dengan demikian ayat di atas menggambarkan keadaan gunung yang digerakkan dari tempatnya. Sekian banyak ayat yang berbicara tentang keadaan gunung pada hari kemudian. Ya, ya Gunung Katu nggak pati gede, Pak. Wong sak kecamatan Sukun kok kan. Itu nggak bisa menggerakkan gunung. Tapi gunung sebesar apapun, ya. Mount Everest pun itu kalau sudah hari kiamat itu pindah dari tempatnya. Sedang kata isyar adalah bentuk jamak dari ya asyran, ya, yakni unta yang kehamilannya telah mencapai 10 bulan, ya 2 bulan kas lahir, ya saat lahir itu setelah cukup 12 bulan. Unta yang demikian merupakan salah satu harta kekayaan yang sangat bernilai bagi masyarakat Arab jahiliyah. Ya, tidak tahu kalau orang sekarang apa yang dianggap berharga itu. Banyak kan. Dulu orang tani masih belum ada industri itu, duwe sapi pirang-pirang pasang itu kan merupakan kekayaan. Ya, seperti itu. Ya, sekarang mungkin
mobil bagus atau simpanan di bank. Ya, banknya kobong. Ya bisa aja tahu kan itu sekarang tuh banyak. Di Surabaya itu ada katanya on the road diesel ya, tahu-tahu kobong. Ya, kesan Gusti Allah. Ya bisa juga terus Ibnu Asyur, isyar berarti awan yang mengandung butir-butir air. Ia dipersamakan dengan unta yang hamil itu. Kalau semendung, us ketiga suwe, kan gitu. Ono mendung, kate turun hujan, kan seneng. Seperti itu gambarannya. Ya seperti barunya kan ketiganya rodok dawa di mana-mana sholat istisqa ya. Alhamdulillah sekarang hujan ya. Rumput-rumput di pinggir jalan atau di ya kedok-kedokan itu kan begitu, nampak hijau ya, nandur apapun bisa tumbuh dengan baik. Ya dikumpulkannya binatang buas seperti dinyatakan ayat 5 di atas dipahami oleh banyak ulama terdahulu sebagai dikumpulkannya mereka di padang mahsyar untuk diadili dan dijatuhi balasan atas penganiayaannya. Binatang biyen ya ono bajul tahu nyaplok wong. Ya. Lalu setelah itu mereka jadikan tanah. Ya, siji karo menungso gitu. Ya binatang-binatang itu setelah itu jadikan tanah. Maka dalam salah satu akhir surat apa itu? Ya laitani kuntu turoba. Wong kafir-kafir ku, mbok aku dadekno lemah kaya kewan-kewan itu. Kan enggak ono kulaane. Menungso siji karo kewan gitu loh. Ya. Ya itu tentang kata-kata yang perlu dijelaskan dari beberapa ayat tersebut ya. Kata sujirat dari kata sajaro yang bermakna penuh. Ya kalau sajarotun itu pohon ya. Kalau sajaro artinya kebek. Samudra dipenuhkan serta melimpah melampaui ambang batasnya. Di kolo-kolo di pinggir segoro jenenge rob ya. Jadi pas matahari air laut naik itu terus. Kalau di Semarang pas banjir kono di daratan segorone rob itu suwe asate kan gitu ya. Ya sehingga menyatu satu dengan yang lainnya bahkan bercampur air dengan pasir yang berada di dasarnya dan menjadi keruhlah air itu. Ada juga yang memahami kata sujirat dalam arti dinyalakan. Ya, tadi itu adem tadi panas. Terus pada sampean kepingin nguras blumbang. Ya kok iwake ana ngisor. Dadi sak ndut-ndute di ya, itu. Ya saya dulu pernah juga ya, tapi aku kan wedi Kak, wani nyekel Pak Lili kan. Tapi tahu ya orang seperti itu ya, nek golek iwak nguras belumbang nah, jadi diaduk sampai lumpur-lumpurnya. Karena lele kan bisa hidup di lumpur. Ya ayat di atas tersusun sedemikian serasi ya. Coba ya. Kuwirat, ingkadarot, sujirat, utilat, khusyirat, sujirat ya. Ya. Orang kalau sudah ya agak sedikit peka bahasa kok enak ya, kok indah kan gitu ya. Ya, seperti barangkali wong gandang kan ngono ya. Pegupon omahe doro gitu ya. Ya. Dijajah nipun rakyat sengsara gitu ya. Itu kritik sosial itu. Dijajah nipun sampean enggak menangi Mas. Ya enggak menangi sampean. Panen niku lek gak singitna ya digawa, diangkut. Kepingin mangan sego ya panen gak bae disimpen di lemah. Lek titik-titik kepingin nutu ditutu diliwet. Menangi zaman nipun. Betul. Ya, itu anunya sak durasim itu ya. Tuh.
ludruk tapi pinter gitu ya. Begupun omahe Dara dijajahnipun rakyate sengsara. Itu ya gandangan ya dianggap indah, gandangan ya gandangan. Jangan dibandingkan dengan Al-Qur'an gitu loh. Bukan bandingannya. Tapi itu ya satu nilainya bagus kan, kritik sosial. Ya, ayat ini tersusun secara serasi, dimulai dengan penyebutan matahari yang merupakan benda angkasa terbesar dan paling berpengaruh bagi kehidupan dunia. Ya, disusul dengan benda angkasa yang lainnya yang pengaruhnya tidak sebesar matahari. Ya, bintang. Lalu susul dengan gunung yang menjulang ke angkasa. Setelah itu menukik ke bawah, yakni daratan. Dengan menampilkan binatang, yakni unta yang menjadi andalan dan harta yang paling berharga menurut masyarakat jahiliyah. Ya, unta lemu, wis meteng 10 bulan karek ngenteni tok. Kapan aire? Ya, orang beternak seneng ya. Lek duwe sapi kok pirang-pirang tahun gak meteng-meteng jenenge majer. Itu kan gak enak ya, wis kei pangan bendino tapi gak ono badine, apalagi orang yang punya dengan orang yang ngrumat. Ya, janjiane maruh anak. Lah kapan anak itu teko? Ya, dulu kan begitu ya. Ada maruh anak, ono sing maruh badi, sing lanang itu dilemokno, nggo payu pira badine dibagi sesuai dengan perjanjian. Ya, saya dulu orang desa ya. Itu pekerjaannya ya. Disanggu sekolah. Ya, apapun makna kosakata yang dikemukakan oleh ayat-ayat di atas, yang jelas ayat ini tidak menggambarkan terjadinya peristiwa yang luar biasa yang berbeda dengan apa yang selama ini dikenal dalam kehidupan dunia. Jadi kita gak podo. Ya setengah suara buanter bom ya nggak bisa dibanding bantere suara waktu dina kiamat. Senajanya angin puting beliung ya, satu desa remuk misalnya, gak bisa, nanti itu jauh karena semua alam semesta ini hancur. Ya. Alam raya yang hingga kini berjalan dan nampak harmonis ya, delongkas rengeng ini metu kan gitu ya. Orang sudah mulai berangkat sekolah, anaknya sekolah jauh sudah diantarkan orang tuanya ya, sudah dikasih sarapan. Ya, itu kan harmonis, ya. Termasuk angkot-angkot yang angkut anak-anak kan sudah berangkat nih. Ya. Akan berubah sehingga tidak harmonis lagi dan akan porak-poranda ketika itu hakikat-hakikat yang selama ini tersembunyi yang kita nggak tahu. Ya, rahasia Allah akan nampak. Perbuatan-perbuatan yang selama ini diduga oleh sementara orang disembunyikan atau tidak akan dipertanggungjawabkan akan nyata dan dituntut pertanggungjawabannya. Ya bener enggak golek rezeki. Ya. Lek nimbang di pasar apa ya bener. Itu sing ya ngeruk duit negara itu nanti akan muncul semua. Ya walaupun sekarang sudah muncul tapi musuh ya tidak sepenuhnya gitu. Ya ini kan masalah rame di Palembang itu kan pemerintah itu gugat perusahaan 20.000 hektar atau berapa itu yang kobong. Kalau hakim dibebas nol. Hakim dunia kan gitu. Padahal berapa kerugian dengan terbakarnya 20.000 hektar. Ya benar, keadilan yang hakiki nanti keadilan di mahkamah ilahiyah. Ya makanya Gusti Allah. Ya mahkamah di dunia yaitu walaupun jaksanya mungkin sudah menuntut sesuai dengan tuntutan pemerintah ya ini perdata ya triliunan itu yang diminta pemerintah tapi bebas. Ya nanti muncul itu ya di akhirat nanti walaupun sekarang ada upaya banding yang nggak tahu hasilnya kan. Tapi itulah ya gambaran awal-awal dino kiamat. Yuk, mari kita baca 3 surat tadi mengingatkan kita. Ya, bayang nocek luwih ngati-ati gak nglakoni ya
kegiatan yang menjadikan murkanya Allah. Kita taat pada Allah agar selalu diridhoi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat qad taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at tarfa'una biha ila darajat wa tuballuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat hadiya ba'da mad ya rahmanir rahim. Lama manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من